Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 studi Islam kelas 1A manajemen yang terdiri dari saya Nabila Paramita dengan NIM 11210810000001 dan selanjutnya ada Putri Aryani, Arif Ardian Saputra dan Zainul Wajdi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang karakteristik dan prinsip ajaran Islam. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian karakteristik ajaran Islam terdiri dari dua tema utama yang berbeda pengertiannya, yaitu karakteristik dan ajaran Islam. Kata karakteristik dalam KBB diartikan sebagai sesuatu ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter yang dimiliki oleh individu, cara tingkah laku dan tanda khusus. Sedangkan kata Islam secara etimologi dalam perspektif bahasa Arab adalah damai, menyerahkan diri, penyerahan secara total kepada Allah, bersih dan suci, dan selamat. Tiga kata Islam secara terminologi diartikan sebagai pesan bahwa umat muslim hendaknya kita damai dan pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam karakteristik ajaran Islam. Yang pertama ada komprehensif. Karakteristik ajaran Islam bersifat komprehensif dapat dilihat dari segi kedudukannya atau perbandingannya dengan agama yang lain, yakni bahwa ajaran Islam adalah agama yang terakhir yang melengkapi dan menyempurnakan agama-agama samawi yang sebelumnya. Kedua ada kritis. Karakteristik ajaran Islam bersifat kritis dapat dilihat dari segi kedudukan ajaran Islam yang memiliki ciri yang lebih tinggi dibandingkan dengan agama samawi lainnya. Dengan kedudukannya, ajaran Islam menjadi korektor terhadap berbagai kekeliruan dan penyimpangan yang telah diperbuat oleh agama-agama sebelum Islam. Kekeliruan itu misalnya berhubungan dengan doktrin ketuhanan, ajaran kitab suci, dan lain sebagainya. Ketiga ada humanis. Humanis ini dapat dilihat dari upaya Islam dalam melindungi hak asasi manusia. Keempat ada militansi moderat. Karakteristik militansi moderat antara lain dapat dilihat dari segi sumbernya. Ajaran Islam tidak hanya berpedoman dengan Al-Quran dan hadis, melainkan berpedoman dengan pendapat para ulama dan umara atau ulil amri. Peninggalan sejarah, adat istiadat, tradisi yang relevan, intuisi, serta berbagai temuan dan teori dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima ada dinamis. Keadaan zaman dari waktu ke waktu selalu berubah dari segi komunikasi, interaksi, transaksi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Maka ajaran Islam juga harus mengikuti dinamika ini. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zainul Wajdi. Selanjutnya akan saya, Zainul Wajdi, dengan NIM 11210810000116 melanjutkan. Yang keenam itu toleran. Toleran dapat kita lihat dari segi sifat yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang paling benar di sisi Allah. Namun pada sisi lain, Islam juga menghormati aksidat-aksidat agama lain dan memberikan kesempatan pada agama lain untuk berkembang, yanut oleh umat manusia, bersikap toleran, dan tidak saling menyalahkan atau mengolok-olok. Selanjutnya kosmopolit. Kosmopolit yang dimiliki ajaran Islam dapat kita lihat pada sikap Islam yang menjadikan seluruh umat manusia memiliki keragaman budaya, bahasa, tanah air, dan lain sebagainya sasarannya. Islam bukan hanya untuk suatu bangsa atau kelompok tertentu, melainkan untuk semua umat manusia. Selanjutnya responsif. Karakteristik ajaran Islam yang responsif dapat kita lihat dari awal kedatangan Islam pertama kali sudah terlibat dengan berbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Keadaan masyarakat yang demikian ini merata di seluruh dunia yang digambarkan oleh Al-Quran dengan ungkapan fi dalal al-mubin, di zulumat dan jahiliyah. Ayat-ayat yang turun di Mekah biasanya banyak berisi soal akidah dan akhlak, melarang untuk mengurangi takaran, timbangan, riba, sumpah palsu, menipu, dan memperbudak orang lain dan sebagainya. Selanjutnya progresif dan inovatif. Ajaran Islam harus senantiasa memperbarui dirinya dari waktu ke waktu dalam bentuk pemikiran baru dan kontekstual dengan berbagai kehidupan masyarakat. Dengan demikian, Islam tidak ketinggalan zaman dan senantiasa memperbarui dirinya. Yang terakhir, rasional. Ajaran Islam sebagaimana terdapat di Al-Quran dan hadis, selain memuat perintah juga memuat larangan. Seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, dan haji sejalan dengan kefikiran dan kebutuhan manusia yang bersifat spiritual dan moral. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota teman saya yang lain.
Selanjutnya saya Putri Aryani dengan NIM 112108100000005 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ajaran Islam. Pengertian prinsip ajaran Islam. Prinsip dapat diartikan sebagai dasar, landasan, atau sumber dalam bertindak. Segala sesuatu pasti memiliki prinsip, begitu pula agama. Dan prinsip satu agama tentu berbeda dengan prinsip agama yang lain. Seperti halnya agama Islam yang memiliki beberapa prinsip di dalamnya. Jika dalam pengertian bahasa, prinsip dapat diartikan sebagai sumber atau dasar, namun dalam Islam, dua kata itu memiliki pemahaman yang berbeda. Kata sumber dapat diartikan sebagai tempat rujukan, di mana di dalam Islam rujukan kita ada 4, yakni Al-Quran, Al-Hadis, Al-Rayu, dan Al-Ijma. Dan arti dari dasar di sini adalah tempat yang dijadikan pijakan atau dasar dalam bertindak. Selanjutnya ada macam-macam prinsip ajaran Islam. Dalam buku yang ditulis oleh Abu Dinata yang berjudul Metodologi Islam, terdapat 12 dasar atau prinsip yang dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi umat Islam. Di antaranya yang pertama, sesuai dengan fitrah manusia. Yang dimaksud fitrah di sini yaitu sumber potensi yang dibawa oleh seseorang sejak lahir. Yang kedua, keseimbangan. Seimbang di sini adalah seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Artinya tidak berat sebelah atau terlalu mengutamakan kenikmatan dunia daripada menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Yang ketiga, sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. Yang keempat, tidak menyusahkan agama. Yang kelima, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, berbasis pada penelitian. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif Ardiansyah Putra. Baik, saya Arif Ardiansyah Putra dengan NIM 112100100000006. Yang ketujuh, berorientasi pada masa depan. Adapun prinsip-prinsip berorientasi ke masa depan adalah sangat penting dilakukan. Dengan berorientasi ke masa depan, seseorang akan lebih kreatif, optimis, dan dinamis. Selain itu, dengan berorientasi, seseorang akan meningkatkan hasil kerja belajarnya sehingga akan tetap berguna bagi dirinya dan orang lain. Yang kedelapan, kesederajatan. Kesederajatan juga dapat diartikan sebuah pandangan. Pada hakikatnya manusia diciptakan Tuhan dengan bahan dan proses yang sama. Hanya saja yang membedakan adanya berbagai latar belakang kebangsaan, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadatnya. Yang kesembilan, keadilan. Keadilan ini tidak sama jauh dengan kesederajatan. Hanya saja keadilan didasarkan atas perasaan yang memberikan kesempatan yang sama, seimbang, proporsional, dan tanggung jawab. Yang ke-10 adalah musyawarah. Musyawarah sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi di dunia, bukan saja di Indonesia, karena setiap ada masalah sebaiknya dipermusyawarahkan terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan dengan mudah. Yang ke-11, persaudaraan. Prinsip dalam hal fitrah dan insting semua manusia adalah sama. Mereka butuh tempat tinggal, bergaul, berinteraksi. Oleh karenanya semua hal ini merupakan dasar atau sebagai landasan terbangunnya suatu konsep persaudaraan antar manusia. Yang ke-12 adalah keterbukaan. Keterbukaan adalah suatu sikap yang meyakini kebenaran suatu agama, ideologi, dan berusaha mempertahankan dan mengamalkannya. Dan penjelasan dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Zainul Wajdi. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan agama Islam dengan agama lain. Persamaan Islam dengan agama lain yaitu sama-sama diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui perantara Nabi dengan tujuan agar manusia mengesahkan Allah sebagai wujud dari rasa syukur kita sebagai makhluk yang diciptakannya. Dan perbedaan antara Islam dengan agama lain menurut Nasruddin Razak dalam kitab Dinul Islam adalah yang pertama dari segi nama Islam secara umum. Agama diberi nama setelah selesainya zaman penyebaran agama tersebut dengan namanya dinisbatkan dari cetus agama atau asal-muasal agama itu. Seperti contoh agama Buddha yang disandarkan kepada nama Siddhartha Gautama Buddha. Buddha merupakan gelar bagi Siddhartha yang dianggap telah memperoleh penerangan agama. Nama Islam berbeda dengan agama lainnya. Kata Islam sama sekali tidak terikat dengan nama atau tempat ataupun seseorang, melainkan langsung dari Allah karena Islam merupakan agama wahyu. Islam berasal dari kata salimah yang berarti selamat, kemudian menjadi aslama yang artinya menyerahkan diri kepada keselamatan. Selanjutnya dari segi agama. Definisi dari agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan dan suatu sistem penyembahan kepada Tuhan. Secara garis besar,
agama hanya membahas tentang hubungan virtual semata, sedangkan konteks agama dalam Al-Quran memiliki banyak versi seperti ad-din, al-milah yang bila digabungkan dengan lafaz Allah menjadi dunia agama Allah. Artinya agama yang turun langsung dari Allah adalah Islam. Makna Islam yakni agama yang diturunkan melalui perantara Nabi Muhammad SAW yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk untuk kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa Islam tidak hanya mengatur tentang masalah ibadah saja, namun juga mengatur hubungan horizontal atau interaksi antar manusia itu sendiri agar mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.